Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Animal World yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang pengangguran yang harus bermain judi untuk menebus semua hutang-hutangnya. Namun jika kalah, dirinya harus rela dijadikan bahan eksperimen yang sangat mengerikan. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya pemeran utama dalam film ini yang bernama Casey. Casey memiliki seorang ibu yang sedang koma selama bertahun-tahun sehingga dirinya harus bekerja menjadi badut untuk biaya pengobatan ibunya selama di rumah sakit. Casey memiliki trauma yang sangat aneh, yaitu saat dirinya sedang marah atau tertekan maka dirinya akan berhalusinasi dan melihat orang-orang di sekitarnya menjadi monster atau alien. Trauma aneh itu muncul saat Casey masih kecil, di mana traumanya itu muncul saat melihat ayahnya mati dibunuh oleh seseorang. Casey memiliki seorang kekasih yang bernama Liu King. Liu King bekerja sebagai perawat di rumah sakit tempat ibu dari Casey dirawat. Casey yang hanya bekerja sebagai badut membuat Casey kesulitan dalam membayar pengobatan ibunya sehingga Liu King lah yang selalu membantu pembayaran dari pengobatan ibu Casey. Sebenarnya Liu King selalu mengajak Casey menikah, namun Casey selalu menolaknya karena Casey berpendapat jika dirinya hanya akan menjadi beban. Saat Casey sedang merenungi nasibnya, tiba-tiba saja datang temannya yang bernama Jen. Jen mengajak Casey untuk menjual apartemen milik ibu Casey dan uangnya digunakan untuk berbisnis di kantor milik Jen. Awalnya Casey menolaknya, namun karena mengingat uangnya sudah tidak ada untuk membayar pengobatan ibunya, akhirnya Casey menyetujuinya. Esoknya Casey mendapatkan kabar jika Jen dalam masalah. Casey pun langsung menuju tempat kerja Jen dan ternyata Jen sudah dipecat dari tempat kerjanya 2 bulan lalu. Di sini dapat disimpulkan jika sertifikat apartemen milik ibu Casey telah dibawa lari oleh Jen. Saat Casey sedang di tempat kerja Jen, ternyata Casey telah ditunggu oleh seorang pria misterius yang bernama Ando. Ando langsung melumpuhkan Casey dan membawa Casey ke suatu tempat. Di tempat itu, Casey bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Anderson. Anderson menjelaskan jika Jen telah berhutang kepadanya, dan sertifikat dari ibu Casey telah diberikan kepada Anderson sebagai jaminan. Tidak hanya itu, Jen juga ternyata telah menghabiskan seluruh hutangnya dalam sehari hanya untuk berjudi di sebuah kasino. Anderson menawarkan sebuah permainan di sebuah kapal yang bernama Destiny untuk melunaskan semua hutang Jen agar apartemen milik Casey kembali. Tidak hanya itu, jika Casey memenangkan permainan itu maka Casey dapat merubah hidupnya yang suram itu. Casey yang tergiur dengan perkataan Anderson akhirnya setuju untuk melakukan permainan di kapal Destiny. Sebelum Casey pergi ke kapal Destiny, Casey langsung menemui Liu King dan mengatakan jika dirinya akan pergi selama seminggu. Casey meminta agar Liu King menjaga ibu Casey selama seminggu dan jika dalam waktu seminggu Casey tidak kembali maka cabut selang pernapasan ibu Casey. Tidak hanya itu, Casey juga meminta agar Liu King menunggunya selama seminggu dan meminta Liu King mencari cowok lain jika Casey tidak kembali dalam waktu seminggu. Liu King mencoba menahan Casey agar Casey tidak pergi, namun karena Casey memaksa akhirnya Liu King membiarkan Casey pergi. Singkat cerita, Casey pun telah ada di dalam kapal dan terlihat banyak orang-orang yang memiliki nasib yang sama seperti Casey. Lalu muncul seseorang yang memimpin permainan itu. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah Anderson sendiri. Anderson memberitahu permainannya adalah janken atau yang sering kita sebut gunting batu kertas. Para pemain akan diberikan 3 bintang dan 12 kartu yang terdiri dari 4 kartu gunting, 4 kartu batu, dan 4 kartu kertas. Setiap peserta harus meletakkan 3 bintang mereka di lengan mereka. Aturannya adalah semua peserta harus memainkan permainan janken tersebut. Lalu peserta yang menang akan mendapatkan bintang dari peserta yang kalah. Kemudian kartu yang telah digunakan akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Untuk memenangkan permainan ini, peserta harus menghabiskan seluruh kartu yang dimilikinya dan memiliki minimal 3 bintang. Jadi walaupun mereka memiliki banyak bintang namun masih memiliki sisa kartu, maka ia dianggap kalah. Dan sebaliknya, jika kartu mereka habis namun mereka tidak memiliki 3 bintang atau lebih, maka mereka dianggap kalah. Para peserta juga boleh berhutang 1 kali dengan jumlah berapapun untuk membeli bintang ataupun membeli kartu peserta lainnya. Para peserta yang kalah akan dibawa ke bagian bawah kapal untuk dijadikan bahan eksperimen. Waktu permainan janken tersebut adalah 4 jam.
Singkat cerita, permainan dimulai. Baru beberapa menit sudah ada peserta yang kalah. Peserta yang kalah langsung dibawa pergi dari ruangan tersebut. Tak lama kemudian datang seorang peserta menghampiri Kaisi. Peserta tersebut bernama Jingkun. Jingkun menawarkan kerjasama dengan ide yang sangat bagus. Idenya adalah mereka akan bermain seri sehingga kartu mereka habis. Dengan begitu maka mereka akan bertahan dengan 3 bintang dan berhasil menghabiskan seluruh kartunya. Kaisi yang mendengar ide bagus itu langsung menyetujuinya. Singkat cerita, mereka pun menjalankan ide tersebut. Sesuai rencana, mereka berdua bermain seri sebanyak 9 kali. Namun di kartu ke-10, Jingkun mengeluarkan kartu yang membuat Kaisi kalah. Jingkun meminta maaf dan beralasan sedang tidak berkonsentrasi. Lalu Jingkun berjanji di kartu berikutnya akan membuat Kaisi menang. Ternyata Jingkun menipu Kaisi kembali dan membuat Kaisi kalah. Kaisi sangat marah dan ingin menghajar Jingkun namun ditahan oleh para penjaga. Kini Kaisi hanya memiliki 1 kartu dan 1 bintang. Kaisi yang tertekan karena keadaannya berhalusinasi dan melihat para peserta berubah menjadi monster dan akhirnya pingsan. Saat Kaisi terbangun dari pingsannya, terlihat Jan sedang ada di sampingnya. Kaisi terlihat sangat kesal dengan Jan karena Kaisi merasa telah ditipu oleh Jan. Jan menjelaskan jika setelah dirinya berhutang dengan jaminan apartemen milik ibu Kaisi, ternyata Jan kembali berhutang dengan jaminan apartemen milik ayah Jan. Jan juga menjelaskan jika dirinya kembali berhutang untuk berjudi dengan alasan jika menang maka dirinya bisa membayar utang Kaisi. Namun ternyata Jan kembali kalah dalam berjudi sehingga dirinya terpaksa mengikuti permainan di kapal Destiny itu. Kaisi dan Jan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama untuk memenangkan permainan itu. Di sini kita diberitahu jika Jan hanya memiliki 1 bintang dan 4 kartu gunting, sedangkan Kaisi hanya memiliki 1 bintang dan 1 kartu kertas. Karena mereka sama-sama hanya memiliki 1 bintang, akhirnya mereka memutuskan bekerja sama dengan orang yang memiliki 2 bintang dan tidak memiliki kartu. Mereka ingin bekerja sama dengan orang yang memiliki 2 bintang dengan tujuan jika mereka kalah maka mereka masih aman karena mereka semua memiliki 1 bintang. Akhirnya mereka menemukan orang yang tidak memiliki kartu tapi memiliki 2 bintang yang bernama Meng. Meng menyetujui untuk bekerja sama dengan Kaisi. Namun ternyata Meng menipu Kaisi dengan cara mengambil 1 kartu kertas milik Kaisi dan langsung melakukan permainan dengan orang lain. Akan tetapi Meng kalah dan membuat bintangnya tinggal 1. Meng meminta maaf atas tindakannya dan mengatakan jika dirinya curiga terhadap Kaisi karena memiliki 4 gunting dan 1 kertas. Meng menjelaskan jika para peserta biasanya akan membuat kartunya stabil dengan cara mengeluarkan kertas batu gunting secara bergantian agar mereka tetap memiliki kertas batu gunting di tangannya. Jadi kalau ada yang mengetahui jika kartu Kaisi tinggal gunting semua, kemungkinan besar Kaisi akan menjadi sasaran empuk oleh peserta lain dengan cara mengeluarkan batu. Kaisi mendengar hal itu memiliki ide dengan cara mencari orang yang kartunya tinggal 9. Kaisi meminta agar Jan dan Meng mengawasi orang itu dan memberitahu Kaisi jika orang tersebut main 2 kali mengeluarkan kartu gunting dan batu. Hal ini dilakukan Kaisi karena setelah peserta mengeluarkan batu dan gunting maka akan mengeluarkan kertas agar kartu di tangannya stabil. Kaisi juga meminjam uang untuk jaga-jaga sebesar $500 jika rencana mereka gagal sehingga mereka bisa membeli bintang untuk melanjutkan permainan. Lalu kita diperlihatkan Kaisi dengan bermain janken dengan seorang pria yang memiliki 7 kartu dan pertandingan sebelumnya mengeluarkan gunting dan batu. Permainan berjalan sesuai rencana. Pria itu mengeluarkan kertas dan Kaisi mengeluarkan gunting sehingga kini Kaisi dan teman-temannya memiliki 4 bintang dan 3 kartu gunting. Pria itu mengajak Kaisi bertanding 3 ronde lagi dengan syarat harus menggunakan 3 kartu yang terisi di tangan Kaisi. Jadi pria itu ingin mengajak Kaisi bermain lagi karena berpikir jika Kaisi memiliki 1 kertas, 1 gunting, dan 1 batu karena biasanya orang-orang berpikir untuk membuat kartunya stabil. Kaisi yang menyadari hal itu menyetujuinya. Ronde pertama dimenangkan oleh pria itu dengan mengeluarkan batu dan Kaisi tentu saja mengeluarkan gunting karena hanya kartu gunting yang ia miliki. Ronde kedua pria itu kalah karena pria itu mengeluarkan kertas. Jadi pria itu berpikir jika Kaisi memiliki kartu batu atau kartu kertas. Karena Kaisi telah mengeluarkan kartu gunting sehingga jika pria itu mengeluarkan kartu kertas maka kemungkinannya seri atau menang. Namun masalahnya Kaisi hanya memiliki kartu gunting sehingga Kaisi menang lagi. Ronde ketiga pria itu kalah lagi karena masih berpikir Kaisi tidak mungkin memiliki 3 kartu gunting. Karena kemenangannya itu kini Kaisi dan temannya memiliki 5 bintang tetapi tidak ada kartu lagi. Saat mereka sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba saja Anderson membawa seorang peserta yang ketahuan membuang kartunya di toilet. Anderson langsung membunuh peserta itu dengan cara menembaknya.
Anderson memperingati seluruh peserta agar mengikuti aturan yang ada dengan cara menghabiskan seluruh kartu mereka dengan cara memainkannya atau menjualnya kepada peserta lain. Lalu kita diperlihatkan Kaisi, Jen, dan Meng sedang bingung untuk mendapatkan 4 bintang lagi sedangkan waktunya sisa 1 jam 15 menit lagi. Kaisi yang melihat jumlah kartu batu gunting kertas yang tersisa menyadari jika kartu kertas cepat habis, sehingga menyarankan agar mereka menimbun kartu batu. Jadi Kaisi bermaksud membeli kartu batu, terus menimbunnya sehingga kartu kertas habis lalu mulai bermain menggunakan kartu batu yang mereka miliki. Karena kartu dalam permainan tinggal gunting dan batu, maka otomatis kartu batu Kaisi akan menang terus. Akhirnya mereka membeli kartu peserta lain dan mendapatkan 30 kartu batu, namun mereka juga membeli 2 kartu gunting dan 4 kartu kertas untuk jaga-jaga jika rencana mereka gagal. Mereka mengeluarkan uang $100 untuk membeli kartu-kartu tersebut, sehingga kini uang mereka tinggal $400. Lalu mereka pun menunggu hingga kartu kertas habis, akan tetapi semua tidak sesuai rencana karena kartu kertas tidak cepat habis, melainkan kartu gunting. Jen dan Meng yang panik melihat hal itu, ditambah lagi waktu yang tinggal 43 menit lagi, memutuskan untuk bermain dengan mencoba keberuntungannya. Namun anehnya ada 2 orang yang langsung mendatangi Jen dan Meng yang sedang panik untuk bermain. Kedua orang itu masing-masing mengeluarkan kertas, sedangkan Meng dan Jen tentu mengeluarkan batu karena mereka memiliki banyak kartu batu. Kaisi menyadari jika semua ini bisa terjadi karena ada seseorang juga yang seperti mereka dan menimbun kartu kertas. Mereka pun putus asa dan hanya bisa terdiam menunggu kekalahan mereka. Saat waktu tinggal 30 menit lagi, tiba-tiba saja datang 3 orang yang dipimpin oleh Luka, dan tentu saja Luka adalah orang yang menimbun kartu kertas. Tidak hanya itu, 2 orang di antara mereka adalah orang yang telah mengalahkan Jen dan Meng menggunakan kartu kertas. Luka menjelaskan jika dirinya mengetahui rencana Kaisi dan melihat Jen dan Meng membeli kartu batu sehingga dirinya dengan cepat membeli kartu kertas. Luka yang memiliki 12 bintang tiba-tiba saja mengajak Kaisi untuk bermain. Kaisi menyetujuinya dengan syarat mempertaruhkan 3 bintang. Luka pun menyetujuinya karena Luka berpikiran jika Kaiji hanya memiliki kartu batu. Permainan pun dimulai. Dan terlihat saat pertandingan Kaisi tertekan karena dirinya melihat Luka seperti melihat monster atau alien. Akhirnya Kaisi dapat mengalahkan Luka karena Kaisi mengetahui jika Luka pasti mengeluarkan kartu kertas. Luka yang sangat kesal meninggalkan teman-temannya. Lalu kita diperlihatkan Kaisi menemui Luka yang terlihat sangat kesal. Kaisi menjelaskan jika dirinya telah membeli semua kartu anak buah Luka dan anak buah Luka kini telah memenangkan permainan. Kaisi menjelaskan jika dirinya telah membeli semua kartu anak buah Luka dan anak buah Luka kini telah memenangkan permainan karena masing-masing memiliki 3 bintang dan tidak ada kartu lagi. Kaisi juga menjelaskan jika dirinya mengetahui kartu yang dimiliki oleh Luka karena diberitahu oleh anak buah Luka dan mengancam akan memberitahu semua kartu Luka kepada peserta lain. Kaisi meminta $100 kepada Luka dan memberikan seluruh kartu Luka kepada dirinya. Luka yang tidak ada jalan lain akhirnya menyetujuinya. Namun Luka tetap telah memenangkan permainan karena memiliki 3 bintang dan tidak ada kartu lagi. Kini Kaisi dan temannya memiliki 30 kartu batu, 5 kartu bintang dan 34 kartu kertas. Sedangkan kartu yang tersisa 39 kartu batu, 14 kartu gunting dan 39 kartu kertas. Sehingga dapat disimpulkan kartu yang tersisa di peserta lain hanya 5 kartu batu, 9 kartu gunting dan 5 kartu kertas. Ternyata Kaisi telah mengetahui kartu yang dipegang oleh peserta lain karena Kaisi secara diam-diam memperhatikan kartu milik peserta lain. Saat Kaisi ingin mencari peserta lain untuk bertanding, tiba-tiba saja datang Jin-kun. Jin-kun meminta para peserta untuk mengumpulkan semua kartu dan membagi ulang sesuai banyaknya kartu yang ia miliki. Jin-kun mengatakan jika Kaisi telah menimbun kartu sehingga Kaisi dengan sangat mudah mengetahui kartu peserta lain. Peserta lain dan Kaisi akhirnya menyetujui ide dari Jin-kun. Jin-kun pun mengacak kartu dari semua peserta dan membagikannya kepada semua peserta sesuai dengan kartu yang ia miliki. Namun Jin-kun menghamburkan semua kartu milik Kaisi agar Kaisi kehabisan waktu untuk membereskannya. Saat Kaisi membereskan kartu, para peserta pun terus bermain hingga tinggal 34 kartu batu, 8 kartu gunting, dan 34 kartu kertas. Saat dikumpulkan, ternyata kini Kaisi memiliki 32 kartu batu, 3 kartu gunting, dan 34 kartu kertas. Sehingga dapat disimpulkan jika kartu yang tersisa di peserta lain tinggal 5 kartu gunting dan 2 kartu batu.
Lalu kita diperlihatkan Jin-kun yang kini memiliki 8 bintang dan 1 kartu dan sedang mengajak seseorang untuk bermain dengannya. Kai-si yang sudah membereskan semua kartunya langsung mendatangi Jin-kun dan mengatakan jika Jin-kun telah curang dalam mengacak kartu kepada seluruh peserta lain. Kai-si menjelaskan jika kartu gunting telah ditandai semua oleh Jin-kun dengan cara dilipat dan memberikannya kepada peserta lain. Sedangkan Jin-kun telah memisahkan 2 kartu batu untuk dirinya sendiri dan telah mengalahkan 1 peserta lain sehingga kini hanya memiliki 1 kartu batu. Hal itulah yang membuat Kai-si memiliki seluruh kartu kertas karena Jin-kun sengaja memberikan semua kartu kertas kepada Kai-si agar Jin-kun menang melawan peserta lain. Para peserta pun menyadari jika kartu yang ia miliki adalah kartu gunting dan terlihat ada bekas lipatan sehingga para peserta tidak ada yang mau bermain dengan Jin-kun. Kai-si pun mengajak para peserta untuk main bersamanya dengan sangat adil. Jadi Kai-si akan menaruh 3 kartu yaitu kartu kertas, kartu batu, dan kartu gunting di meja permainan dengan posisi tertutup. Lalu peserta lain berhak memilih kartu milik Kai-si untuk diadu dengan kartu miliknya. Tentu ini adalah pertandingan yang sangat adil dan berharap pada keberuntungan. Setelah melawan semua peserta lain yang ada di sana kecuali Jin-kun, kini Kai-si memiliki 5 bintang dan 66 kartu. Jin-kun yang tidak ada pilihan lain dan waktu yang tersisa tinggal 3 menit akhirnya memutuskan untuk bermain dengan Kai-si. Namun ternyata Kai-si merubah peraturannya. Kai-si yang sudah jelas pasti menang melawan Jin-kun yang hanya memiliki 1 kartu batu meminta mempertaruhkan 5 bintang. Jin-kun awalnya menolak hal itu karena dirinya akan menggunakan 3 bintang untuk persyaratan kemenangan dan 5 bintang akan dijual ke peserta lain dengan harga $500 per bintang. Kai-si menjelaskan jika kini Jin-kun memiliki 8 bintang namun masih memiliki 1 kartu, maka Jin-kun tetap dianggap kalah dan Jin-kun akan jadi bahan eksperimen. Namun jika Jin-kun bermain dengan Kai-si maka Jin-kun pasti kalah dengan Kai-si. Karena Kai-si pasti mengeluarkan kertas tetapi Jin-kun masih dianggap menang karena memiliki 3 bintang dan kartu telah habis. Kai-si juga menjelaskan jika dirinya memiliki 66 kartu yang otomatis jumlahnya genap sehingga Kai-si dan temannya dapat menghabiskan kartu itu dengan cara bermain seri. Walau Kai-si hanya memiliki 5 bintang, dirinya dapat membeli bintang dari peserta lain. Namun masalahnya jika Kai-si bermain dengan Jin-kun maka kartunya akan menjadi ganjil dan otomatis Kai-si akan dianggap kalah oleh Anderson. Walau tentunya Meng dan Jen akan mendapatkan 10 bintang dari kemenangan melawan Jin-kun. Jin-kun yang mendengar hal itu akhirnya setuju untuk bermain dengan Kai-si. Sebelum bermain, Kai-si meminta agar Jin-kun meminta maaf kepada seluruh peserta lain yang telah ia tipu dan menampar wajahnya sendiri. Jin-kun yang tidak punya pilihan lain akhirnya menampar pipinya terus-menerus hingga berdarah. Akhirnya permainan dimulai. Jin-kun pun kalah dari Kai-si dan harus merelakan 5 bintangnya. Sedangkan Kai-si menang dari Jin-kun dan memiliki 10 bintang yang ia berikan kepada Meng dan Jen, sedangkan Kai-si dibawa oleh para penjaga. Ternyata Kai-si tidak langsung dijadikan bahan eksperimen tetapi dimasukkan ke dalam ruangan yang memiliki kaca besar sehingga dapat dilihat oleh peserta lain. Di sini kita diberitahu jika permainan ini diadakan setiap setahun sekali, bahkan ada yang sengaja datang tiap tahun. Seorang pria penuh luka menjelaskan jika setelah ini Anderson memberikan waktu 10 menit untuk para peserta untuk jual beli bintang dengan peserta lain dan memberikan kesempatan peserta lain untuk menyelamatkan seseorang di dalam ruangan kaca itu. Pria penuh luka juga menjelaskan jika masuk ke dalam ruang kaca itu harus membawa sesuatu yang berharga sehingga temannya mau menyelamatkannya. Seorang kakek yang ada di sana juga menjelaskan jika dirinya telah ditipu oleh temannya. Kakek itu mengatakan jika dirinya sengaja masuk ke ruang kaca itu karena di ruang kaca itu dapat melihat kartu peserta sehingga membuat temannya selalu menang. Namun hingga kini temannya itu tidak terlihat, jadi bisa disimpulkan jika kakek itu telah ditinggal begitu saja. Akhirnya Anderson pun mengumumkan jika waktu permainan telah selesai. Kini tibalah saatnya jual beli bintang dan memberikan peserta lain untuk menyelamatkan seseorang dengan menggunakan 3 bintang. Jen dan Meng kini memiliki 10 bintang, 6 bintang untuk persyaratan menang. Sisa 4 bintang dan Meng langsung menjual 1 bintang dengan harga $500. Sedangkan 3 bintang diambil oleh Jen dan berniat menyelamatkan Kai-si. Namun Meng menghasut Jen untuk tidak menyelamatkan Kai-si dan memilih untuk menjual semua bintangnya. Jen pun dengan sangat berat hati menyetujuinya dan langsung meninggalkan Kai-si. Tentu Kai-si sangat kecewa dengan Jen dan menyadari jika perkataan pria penuh luka itu benar, jika dirinya harus memiliki sesuatu yang berharga agar bisa diselamatkan. Lalu tiba-tiba datang 2 orang yang ingin menyelamatkan pria penuh luka itu.
Namun saat pria penuh luka itu ingin pergi, Casey tiba-tiba menghajar pria penuh luka itu. Setelah pria penuh luka itu keluar dari ruangan kaca, Casey memperlihatkan sebuah perban yang diambil dari pria penuh luka itu. Ternyata di balik perban itu terdapat banyak permata sehingga orang-orang itu langsung menebus Casey. Jadi dapat disimpulkan jika orang-orang yang ikut dalam permainan ini bukan hanya orang yang memiliki hutang, tetapi ada juga orang yang ingin tambah kaya. Casey pun keluar dari ruangan kaca itu dan mengembalikan permatanya dan langsung menghajar Meng hingga babak belur. Casey mengambil 3 bintang yang ada di tangan Meng dan $500 yang dipegang oleh John. Ternyata 3 bintang milik Casey tidak dijadikan uang oleh Casey, melainkan untuk menyelamatkan kakek tua yang telah ditipu oleh temannya. Casey pun langsung kembali ke rumah sakit dan menemui Liu King. Mereka pun terlihat sangat bahagia karena dapat kembali bersatu. Casey pun kembali seperti biasanya untuk menjaga ibunya yang sedang koma. Di akhir film kita diperlihatkan jika Anderson dan Ando menemui Casey kembali. Anderson mengatakan jika Casey sangat menarik dan mirip dengan ayah dari Casey. Casey akhirnya menyadari jika Anderson adalah dalang dari kematian ayahnya. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat mengesalkan. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!